Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibir Rasulillah Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik Al-Khaliqin fil ardi was samawati wa ala alihi wa ashabihi sadatil qaadat. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita rahmat, maghfirah dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Saya muliakan yang saya cintai Bapak Imam Masjid Pengadilan Diponegoro, Bapak PTN, Pak Haji Umar, alhamdulillah senantiasa memperhatikan al-Wakil. Saya pribadi bisa duduk bersama-sama di malam kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Pak Haji Umar beserta para pengurus masjid ini beserta Bapak Imam, mudah-mudahan Allah ganjarkan lipat gandakan pahalanya. Amin. Allah berikan taufik dan hidayah dari Allah senantiasa kelak masuk surga dan diizinkan matanya melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di malam kita berkumpul dalam lingkaran takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam lingkaran cinta kepada Allah dan kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna hawla al-'arsy fihi manabir min nurillah." Al-hadumun yalbazuhum nur wa wujuhum nur. Sesungguhnya di sekitaran arsy ini ada panggung-panggung, ada mimbar-mimbar yang terbuat dari cahayanya Allah. Dan itu mimbar, itu panggung full, penuh dengan orang-orang yang berpakaian dengan cahayanya Allah. Wajah-wajahnya bersinar karena cahayanya Allah. Maka para sahabat bertanya, "Mana ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasulullah?" Ada Rasulullah SAW menjawab, "Haulai al-mutahabbuna billah wal mutajalisuna billah wal mutajawiruna billah." Mereka yang saling duduk karena Allah, mereka yang saling mengenal, saling silaturahmi karena Allah, dan mereka saling cinta karena Allah. Ini malam kita berkumpul, duduk karena siapa? Allah. Kita saling mengenal, saling bersilaturahmi karena Allah, saling cinta karena Allah. Ini malam kita berkumpul semua bukan karena Allah, tidak akan terjadi. Dalam hal apa kita berkumpul? Dalam memperingati manusia yang sangat agung rupanya, akhlak pribadinya, zahir dan batin telah disempurnakan oleh Allah. Wa huwa nabiyuna Muhammad, wa huwa maulana Muhammad, wa huwa sayyiduna Muhammad, wa huwa habibuna Muhammad. Dialah kekasih kita, dialah pemimpin kita, dialah Tuhan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini malam kita berkumpul memperingati hari kelahiran. Siapa yang memerintahkan kita untuk memperingati hari kelahiran? Siapa yang memerintahkan kita untuk memperingati hari kelahirannya? Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Muhammad kepada siapa? Kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Apa Allah? Bifadlillah, dengan keagungannya Allah, dengan nikmatnya Allah, wa bi rahmatihi, dan kasih sayangnya Allah dan rahmatnya Allah, falyafrahu. Seyogyanya kita sebagai hambanya Allah, seyogyanya kita sebagai umatnya Rasulullah, falyafrahu, berbanggalah darinya. Ada saya tanya, nikmat paling agung di muka bumi ini ada di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang sangat tidak ada nilainya. Kita bisa dijadikan umat Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad betul-betul kita
manusia binatang Nabi diutus Rasulullah Subhanahu wa taala di muka bumi. Makanya di hari terakhir Nabi Muhammad dalam kitab Al Terbaik disebutkan fahtazza al-arshi qadaban wa istimshara wa izdada al-kursi haibatan wa waqara wa tala'at as-samawati anwara wa tajjat al-malaikatu tahlila wa tabhilan wa istighfara. Di malam seperti ini, pada detik-detik kelahiran Nabi Muhammad SAW, bergetar arasnya Allah. Bergetar arasnya Allah karena apa? Karena ada yang dilahirkan di muka bumi ini adalah orang yang paling dicintai oleh Allah, orang yang paling disayangi oleh Allah, makhluk yang Allah ciptakan tidak ada air sedikit pun di dalam tubuhnya. Wahai Rasulullah SAW, seluruh langit-langit makhluk-makhluk yang ada di langit menyambut kedatangan Rasulullah. Batu-batu mereka bertasbih tidak sudah-sudahnya. Angin yang berhembus mereka bertasbih menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Sampai burung-burung yang berterbangan mereka bertasbih menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Rahil asyari tasyjuh fi layalil maulid. Bangga itu burung-burung sambil bernyanyi, bersalawat, bertasbih. Fi layalil maulid, di malam kelahiran Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Beruntung kita pada malam hari ini berkumpul memperingati kelahiran manusia yang sangat agung, manusia yang sangat mulia. Dan beruntungnya kita pada malam hari ini Allah jadikan kita sebagai umat yang mengetahui tata cara bagaimana membalas budi kepada Rasulullah SAW. Walaupun yang kita lakukan tidak ada sebenarnya dari apa yang Rasulullah yang kepada kita sebagai umat. Hadirin hadirat saudara-saudara mengingat kepada Allah. Berbicara hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita mengetahui dulu kapan Nabi dilahirkan. Kita tidak mungkin bisa cinta kepada seseorang kalau kita kenal kalau kita dulu. Kenal pasti cinta. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ittifaq ulama, berpendapat ulama sepakat kalau Nabi dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Walaupun ada pendapat yang lain tanggal 2, tanggal 3, tapi sepakat para ulama tanggal 12 Rabiul Awal Nabi dilahirkan di hari Senin. Di bulan Rabiul Awal di hari Senin. Yang menjadi pertanyaan kita sebagai umat Rasulullah, kenapa Nabi dilahirkan bukan di bulan yang Allah tentukan mulia? Kenapa Nabi tidak dilahirkan di bulan yang Allah tentukan mulia? Apa bulan yang mulia? Tapi malah dilahirkan di bulan Rabiul Awal yang bulan ini di zaman dahulu bulan yang biasa saja. Dan kenapa Nabi dilahirkan di hari Senin bukan di hari Jumat yang menjadi mulia itu hari? Tanggapan Sayyid Dr. Profesor Sayyid Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Hasani, "Li'anna Nabi la yatasharraf bil zaman, walakin az-zaman yatasharraf bihi." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menjadi mulia karena waktu. Nabi tidak menjadi mulia karena bulan. Nabi tidak menjadi mulia karena hari. Nabi tidak menjadi mulia karena tempat. Tapi waktulah, bulanlah, harilah menjadi mulia sebab adanya Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Itu hari Senin di zaman dahulu hari yang biasa saja, Pak. Bu, di zaman dahulu Bu, bulan Rabiul Awal di zaman Arab bulan biasa saja. Tapi karena Nabi Muhammad lahir di bulan itu, bulan Rabiul Awal menjadi mulia. Hari Senin menjadi mulia. Bahkan dalam kitab sirah di hari Senin ini, Nabi hijrah dari kota Makkah ke Madinah di hari Senin. Nabi mengangkat Hajar Aswad ketika ada perbedaan pendapat oleh para kabilah itu di hari Senin. Nabi wafat di hari Senin. Maka hari Senin ini banyak peristiwa yang dialami oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Banyak Abu Lahab mungkin di antara ini yang serupa. Abu Lahab ini paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi diangkat menjadi Rasul, musuh bebuyutan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bapak-bapak ibu tahu, ini Abu Lahab ini ketika lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia gembira. Abu Lahab gembira ketika lahir Nabi. Oh, gembira, girang, dia senang ini Abu Lahab. Dari bukti tanda kegembiraannya, dari bukti tanda kesenangannya Abu Lahab, ketika lahir Nabi, Abu Lahab mempunyai budak yang bernama Thuwaibah. Lahir Nabi, ini Thuwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Karena gembira, itu budak namanya Thuwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab, diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu, karena modal kegembiraannya ini orang yang memusuhi Islam, karena modal kesenangannya ini orang yang membenci Nabi Muhammad. Di dalam satu syair disebutkan, "Idza kana hadza kafiran ja'a dhimmahu bitabbat yadahu fil jahim muhallada ata fi yawmil isnaini daiman yukhaffifu anhu lisuri bi ahmad." Jika ini si kafir, siapa? Abu Lahab. Ini yang memusuhi Nabi, yang Allah sudah tetapkan azabnya, bahkan ditulis dalam Al-Quran, di api neraka muhalladan, selama-lamanya dia bakal masuk surga di api neraka. Tapi kalau datang hari Senin, Pak, atafi yaumil isnaini daiman. Kalau datang hari Senin, ini Abu Lahab yukhaffifu anhu lisuri bi ahmad. Setiap datang hari Senin, ini Abu Lahab diringankan azabnya. Diringankan azabnya oleh Allah karena bahagia dengan adanya Nabi Muhammad. Ini si musuh Nabi, ini yang musuh. Bapak-bapak ini sebagai umat Nabi, ibu-ibu yang sebagai umat Rasulullah. Bagaimana kalau kita tuntaskan kebahagiaan kita, kesenangan kita, kegembiraan kita kepada Rasulullah dan adanya Rasulullah? Bohong, Pak. Bohong, Bu, kalau kita yang masuk ke dalam surga dan diizinkan untuk mengenal wajah Rasulullah. Tapi yang mana dulu? Kegembiraan itu. Kegembiraan kita nggak sebentar cuma orang Nabi Muhammad. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq di dalam pepatahnya bila bilang aku man'an faqad aman li qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Orang barang siapa orang yang mengeluarkan hartanya untuk perayaan Maulid Nabi, maka akan menjadi pendamping untuk rakyat Allah. Modal cinta, Pak, Bu, butuh pengorbanan. Cinta butuh pengorbanan. Kita cinta sama perempuan, kalau nggak ada pengorbanan, ya perempuan juga mahal pasti tinggi. Betul ya? Pasti harus ada pengorbanan. Begitu juga cinta sama Rasulullah. Makanya setiap bikin perayaan Maulid Nabi SAW, keluarkan harta yang kita punya. Jangan pernah takut. Setiap harta yang kita keluarkan, maka Allah akan lipat gandakan setelahnya. Al-Imam Abi Sufyan Al-Thawri dia berkata, "Wadattu law kana li fi jabal Uhud dhahaban la anfaqtahu li qira'ati Maulid Nabi SAW." Aku sangat gembira, aku sangat bangga, aku sangat gembira, senang ketika ada perayaan Maulid ini. Jikalau saja aku mempunyai gunung Uhud itu seperti emas, maka itu gunung yang satu emas itu, emas yang ada di dalam satu gunung itu akan diberikan semuanya untuk perayaan Maulid Nabi. Saking hatinya perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita sebagai umat Rasulullah SAW yang tak pernah bangga pada Rasulullah. Tangan ini tak pernah berjabat tangan Rasulullah. Mata ini tak pernah memandang wajahnya Rasulullah. Tubuh ini tak pernah bersentuhan dengan Rasulullah. Makanya setiap tahun kita merayakan perayaan Maulid, kita harapkan cuma satu. Kalau di akhirat masuk surga, di hadapan kita ada Rasulullah. Mohon maaf Pak, Bu, kita punya pahala banyak, sholat kita ribuan kali, kita sholat ribuan rakaat. Puasa kita berhari-hari kita puasa. Sedekah kita puluhan juta, ratusan juta.
Ini orang pasti otomatis kata ulama jaminan surga. Tapi mohon maaf masuk surga, tapi nggak ada yang Nabi Muhammad. Masuk surga tapi matanya nggak bisa mengenal wajah Nabi Muhammad, nggak enak. Seperti kita punya masakan tapi nggak ada garamnya, hambar. Makanya Sayyidina Ga'ga al-Awdi pernah berkata, ketika beliau ditanya, wahai Ga'ga al-Awdi, ceritakan kepadaku tentang kenikmatan surga, yang mana kalau diceritakan itu kenikmatan, kami semua yang mendengarnya akan menambah kerinduan kepada surga. Apa jawab Al-Ga'ga al-Awdi? Kenikmatan yang bakal merindu oleh kalian ini adalah di dalam surga adanya Rasulullah, di dalam surga adanya Nabi Muhammad. Itulah nikmat yang ada dalam surga yang bakal pasti kau rindukan. Kalau kita masuk surga, masa ini mana adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para sahabat, bapak-bapak, ibu, mereka saking cintanya kepada Rasulullah. Apa yang dilihat para sahabat? Apa yang mereka tampilkan di hadapan Rasulullah? Para sahabat ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Makkah ke Madinah, ada satu sahabat namanya Suhaib. Ini Suhaib ini orang paling kaya di Makkah, orang paling kaya, punya toko banyak. Tapi ketika hijrah Nabi SAW, Suhaib ini berangkatnya terakhir. Sampai suatu ketika beliau mau hijrah, dia ditahan oleh orang-orang Quraisy. Dia bilang, mau kemana kau wahai Suhaib? Dia bilang, aku ingin kepada Rasulullah kepada Nabi. Apa jawab itu para orang Quraisy? Dia bilang, apa wahai Suhaib? Apakah kau tega meninggalkan harta kekayaan yang begitu banyak ini? Dia bilang apa? Demi Allah, jikalau aku tinggalkan ini harta, semuanya tidak ada apa-apanya itu harta ketimbang aku bisa memandang wajahku kepada Rasulullah SAW. Ditinggalkan itu harta dibagi-bagikan oleh orang kafir Quraisy. Apa yang dia cari? Matanya bisa memandang wajah Rasulullah. Yang dia inginkan coba bisa memandang wajah Rasulullah. Para sahabat pada saat itu mereka berdoa kepada Allah, ingin masuk di hadapan Rasulullah. Tapi para sahabat pada saat itu melihat wajah Nabi Muhammad, man ra'ahu badihatan, orang melihat Nabi Muhammad rasa segan karena haibah wibawanya Rasulullah SAW. Tapi pemenjala sama apa orang kalau udah duduk sama Nabi jatuh cinta, Makanya coba kita lihat, lumayan mulai setiap hari orang ceramah diserahin Nabi Muhammad. Kita padahal tidak pernah jumpa, itu ada dalam hati kita sudah rasa itu. Berkumpul dengan Rasulullah. Lalu bagaimana sahabat? Ada itu dengan sahabat. Kalau bapak ibu kita sebagai umat Rasulullah SAW yang pernah dijanjikan oleh Rasul. Kita sebagai umat ini sudah dapat kabar gembira, bapak-bapak ibu. Diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, ada Arabi, orang Badui datang di hadapan Nabi, berkata, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Maka Rasulullah, ya apa yang sudah kau persiapkan hari kiamat? Apa yang sudah kau persiapkan jika datang hari kiamat? Apa jawab ini si Arab? Jawab ini seorang Badui, dia bilang, ya Rasulullah, mungkin aku nggak punya sholat yang banyak. Aku sholat cuma yang wajib saja. Mungkin aku punya puasa nggak banyak, sedekahku juga nggak banyak. Tapi aku cuma punya satu, yaitu cintaku kepada Allah dan cintaku kepada Muhammad. Cintaku kepada Allah dan cintaku kepada engkau, wahai Muhammad. Jawab Rasulullah dalam hadisnya, beliau bersabda, al-mar'u ma'aman ahabta. Al-mar'u ma'aman ahbabta. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang cintai. Kita cinta kepada Rasul, maka telah kita wafat sampai dia akan masuk bersama Allah. Bahkan di dalam riwayat yang lain, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana ada seseorang yang mencintai suatu kaum, tapi ini orang tidak pernah berjumpa itu dengan kaum. Rasulullah bersabda, al-mar'u ma'aman ahbabta. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai.
Amin. Mata itu diizinkan untuk memandang wajah Rasulullah. Amin. Wajah yang penuh karisma, wajah yang penuh cahaya. Bahkan para sahabat yang berduduk di hadapan Nabi, mereka nggak ada yang mampu melihat wajah Rasulullah. Sebab kenapa? Di dalam riwayat hadis, karena wajah al-gamar, wajah Nabi ini seperti bulan purnama. Baladwa minal gamar. Bahkan lebih sinar, lebih menyinari, lebih terang daripada cahayanya bulan. Bahkan tajri syabis biwajhi. Seakan-akan matahari ini berlalu lalang dari wajahnya Rasulullah SAW. Saking terangnya, saking terpancar sinar dari wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita baca dalam al-Ghibah, man ra'a wajhaka ya Sa'ad ya Karim mal walidaini. Orang yang memandang wajahmu ya Muhammad ya Sa'ad, dia pasti gembira. Auduka safil mubarak. Orang yang minum haud telaga Nabi Muhammad gak bakal mereka merasakan haus, gak merasakan haus. Sebab apa? Dia meminum telaga Nabi Muhammad. Auduka safil mubarak wirduna yawman nusyuri. Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Nabi salam alaika salawatullah alaika ya Habib ya Muhammad ya arush al-khafiqaini ya muayyad ya mumajad ya imam al-qiblataini ya Nabi salam alaika ya Rasul salam ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Maka ketika kita baca ya Nabi salam alaika, kenapa? Bukannya Nabi salam alaihi. Berarti Rasulullah ada di tengah-tengah kita, maka dengan kalimat alaika ya Nabi salam kepadamu, bukan kepadanya yang ada di Madinah, tapi dengan kalimat dhamir kaf yang berarti ada Nabi di tengah-tengah kita. Maka pada malam hari ini Allah izinkan ada Rasulullah di tengah-tengah kita. Amin. Apa yang kita ingin minta dari Rasulullah? Syafaat ya Allah. Ketika Nabi wafat, para sahabat sudah tidak ada yang nafsu makan, mereka nggak nafsu hidup. Ada para sahabat yang bengong, ada yang para sahabat yang hidup pada setiap hari menyendiri. Bahkan ketika wafat Nabi SAW, ada perempuan, satu sahabat perempuan meminta izin kepada Sayyidatina Aisyah, ya Aisyah, inkashif li an anzur ila Rasulullah, bukakan pintu rumahmu, bukakan pintu kamarmu, izinkan aku untuk berziarah kepada Rasulullah. Ini sahabat perempuan datang ke makam Rasulullah sambil menangis. Hatta mata. Ini perempuan datang ke makam Rasulullah menangis sampai meninggal. Saking cinta dan benci kepada Rasulullah. Sayyidina Bilal bin Rabah
Ketika wafat Nabi Muhammad SAW, beliau kabur ke kota Syam karena nggak sanggup lagi tinggal di kota Madinah karena kekasihnya tilawah. Sehingga Bilal kabur ke kota Syam. Bertahun-tahun sampai diimpikan oleh Rasulullah, ya Bilal, apakah engkau tidak rindu denganku? Bangun Sayyidina Bilal dari tidurnya, dia langsung bergegas pergi menuju kota Madinah. Sampai di kota Madinah, para sahabat menyambut kedatangan Bilal. Ya Bilal, ahlan wa sahlan bika. Sesungguhnya kami rindu, selamat datang, kau telah kembali. Sampai datang waktu sholat zuhur, Sayyidina Bilal diperintah oleh Sayyidina Abu Bakar, ya Bilal, adzin lana, berikan kau azan kepada kami, karena azan di zaman Rasulullah seperti mana kau telah azankan kepada kami di zaman Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar datang, Sayyidina Umar bin Khattab, ya Bilal, azankan kepada kami seperti kau azankan kami di zaman Rasulullah. Ditolak lagi sama Bilal. Datang Sayyidina Utsman, datang Sayyidina Ali, ditolak semua. Ketika datang huzur Rasulullah Al-Hasan Al-Husain, menarik jubahnya, menarik gamisnya Sayyidina Bilal. Ya amma Bilal, wahai pamanku Bilal, azankan aku, azankan kami berdua seperti mana kau telah azankan kami berdua di zaman Rasulullah. Dicium keningnya ini anak Al-Hasan Al-Husain. Sayyidina Bilal sambil berkata, dahulu masih aku hidup di zaman Rasulullah, aku melihat mereka berdua ada di pangkuan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau bukan karena dia berdua, aku tidak mau azan lagi. Maka bergegas Bilal naik di atas masjid. Dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Gemetar tubuhnya ketika mau menyambut kalimat asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dia tidak selesai kalimat dan beliau jatuh pingsan dalam keadaan tangisan beliau. Beliau sadar dan kembali menangis sampai tangisan tersebut terdengar oleh seluruh orang-orang Madinah. Dia bilang apa? Alaka hadu bi alaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah telah hidup kembali? Ternyata benar. Menangis karena tak kuat, tak sanggup. Di zaman itu Rasulullah SAW ada dan memerintahkan untuk azan. Namun saat ini Rasulullah SAW yang paling ia cinta, bahkan ketika di kota Mekah, bila ditindis oleh batu, dilemparkan, dicambuk untuk keluar dari agamanya Muhammad. Apa jawab Bilal? Demi Allah, jangan kau hanya cambukku, engkau potong-potong tubuhku, aku tidak akan keluar dari agamanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking cintanya Bilal kepada Rasulullah. Bagaimana ini para sahabat mencintai begitu mulianya Rasulullah SAW. Tapi kita ini umatnya tahu, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika Rasul wafat, Rasul berdoa, ya Rabbi la nas'aluka Fatimah tunati. Aku tidak meminta kepada Allah kalau Fatimah anakku, sahabatku, keluargaku, istri-istriku, tidak. Yang Rasul minta dalam detik-detik wafatnya, kalian sebagai umatnya Rasulullah. Kita ini sebagai umat Nabi Muhammad, ketika Rasulullah SAW keluar dari perkarangan masjid, berkumpul para sahabat, sehingga ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, para sahabat yang lain bertanya, para sahabat, tahukah engkau siapa manusia yang paling makhluk Allah, yang paling Allah sukai, yang paling Allah cintai? Tahukah kalian makhluk Allah yang paling Allah cinta? Lantas para sahabat berjawab, ya Rasulullah, apakah mereka malaikat? Lantas Rasulullah menjawab, malaikat dulu. Sebab Allah ciptakan ini malaikat kerjaannya setiap hari bertasbih, bertahmid, bertahlil di arsy Allah. Lalu siapa yang Rasulullah yang paling mulia? Apakah para nabi dan rasul yang Rasul? Kata Nabi, tentu saja Nabi dan Rasul mulia, sebab dialah orang-orang pilihan Allah di muka bumi ini yang Allah berikan risalah terhadap mereka. Lalu siapa ya Rasulullah? Apakah kami para sahabat ya Rasulullah? Ketika para sahabat bilang, apakah kami Allah yang paling mulia di sisi Allah? Sehingga Rasul memandangi wajah satu persatu dari sahabatnya sambil tersenyum, matanya berkaca-kaca. Rasulullah bilang, apa? Tentu kalian mulia di sisi Allah. Kalian yang membantu perjuanganku, kalian yang menolong agama Allah, menolong syariat
Tiba-tiba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menundukkan kepalanya. Terdengar suara rintihan tangisan Rasulullah. Ketika beliau mengangkat kepalanya, air matanya sudah membanjiri pipi dua baginda Rasul dan jakutnya sambil berkata, wahai sahabat-sahabatku, akan lahir jauh nanti dan sepeninggalku nanti. Mereka beriman kepadamu, mereka beriman kepada Allah, mereka membaca Al-Quran, tapi mereka tidak pernah berjumpa denganku. Mereka mencintaiku tapi tidak pernah berjumpa denganku. Mereka adalah umatku. Mereka adalah umatku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tangisannya. Kita disebut-sebut oleh Nabi Muhammad. Kita disebut oleh Rasulullah dalam tangisannya Rasul, dalam sujudnya Rasul, dalam munajat doanya Rasul, kita sebagai umatnya. Lalu apa yang sudah kita berikan kepada Rasulullah? Bahkan sunnahnya kita jangan pecahkan. Bahkan kita tidak pernah mencintai para keluarganya Rasulullah SAW. Kenal pun tidak pernah. Lalu apa yang sudah kita akan memberikan nanti di surga Allah? Apa yang kalau kita nanti dijumpakan oleh Rasulullah? Maka di mana kita punya wajah? Kalau di dunia ini semasa hidup kita, kayak kita sebagai umat Muslim melanggar dari apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Tidak usah jauh-jauh bapak-bapak ibu. Musim corona, pandemi di mana-mana, di seluruh dunia sedang menomorsatukan tentang kebersihan. Seluruh dunia sedang menomorsatukan kebersihan. Cuci tangan, jangan lupa pakai masker. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu, kami para santri di setiap kitab-kitab kami, ketika kami belajar kitab ini, pasti bab pertama yang kami bahas adalah bab toharoh, bab kebersihan. Bab kebersihan paling pertama yang kami pelajari. Lalu yang salah siapa? Kita ini sebagai umat yang teledor dari ajaran sunnah Nabi Muhammad, yang sudah tidak mau lagi mengaji kepada orang-orang yang mempunyai ilmu agama. Sehingga masa pandemi ini seakan-akan kita orang yang paling jauh dari agama. Padahal agama sebatas tahun datang masalah corona pandemi saat ini, kita adalah orang yang paling bingung seakan-akan dalam agama. Jangan mau kita dibodohi oleh hal-hal yang kita tahu di dalam agama sudah diajarkan tuntunannya masing-masing. Berarti kesalahan kita tidak mau lagi jauh dari Rasulullah, jauh dari Nabi Muhammad. Maka malam hari ini kita berkumpul. Kalau mau tahu teladan siapa yang harus kita patut ikuti, Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Siapa yang pantas kita contoh? Nabi Muhammad. Tidak ada lagi. Kebersihannya beliau, cara makan beliau, cara bagaimana beliau berbicara, cara bagaimana beliau ketika duduk bersama orang, itu semuanya ada dalam dirinya Nabi Muhammad. Itulah kita bisa mau belajar. Tidak ada guru agama, panggil mereka guru agama, undang mereka dari Manado, dari Jawa. Kenapa? Kita bodoh, panggil mereka supaya kita tahu. Bapak-bapak tahu burung beong yang bisa bicara assalamualaikum, berapa harganya? Ratusan juta dia beli, betul? Padahal nggak memberi manfaat. Tapi dia ustaz yang memberi manfaat, yang memberikan hikmah, kalian nggak mau bayar. Pantas nggak ada ilmu di dunia ini. Sebab kenapa? Kita kurang menghargai mereka orang-orang alim. Musim ikan yang paling mahal dia beli, betul? Tapi nggak memberi manfaat. Pikiran ustaz yang ngajarin dia, yang mengenalkan dia kepada agama, dia nggak mau. Atas, semakin zaman, semakin majunya masa, bukan semakin bertambah orang-orang pintar, tapi tambah semakin orang-orang yang jauh dari agamanya Rasul. Ini sebabnya kita pernah kayak dalam momentum kita mencari teladan Nabi ini teladan dari Rasulullah. Kita ikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. 30 menit. 1 jam? 36 menit. 36 menit. Mau lanjut atau enggak? Lanjut. Masih siap bapak-bapak ibu-ibu? Betul ini. Tahu tasono kita ceramah capek-capek mau tasono, aduh. Tahu ini dari mana? Jadi begitu hadirin Allah, saudara-saudara.
Bapak ibunya pun sibuk dengan handphone. Ibu-ibu biar tahu, bapak biar tahu. Kita kalau nikah, maharnya apa? Maharnya apa? Seperangkat alat sholat, adanya Al-Qurannya dah. Itu Al-Quran dari kita mulai nikah sampai saat ini cuma jadi pajangan. Betulnya ada? Dosa ibu nggak amalkan ke Al-Quran, dosanya dosa. Makai pantes. Rumah tangga sama begitu awal sebabnya apa? Itu mahar yang diberikan oleh suami diamalkan ibu, bukan jadi pajangan. Makanya mahar seperangkat alat sholat, ada Al-Quran itu diamalkan supaya rezeki ibu punya suami ini lancar. Mengerti? Ini akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenalkan anak-anak ibu kepada siapa? Kepada Rasulullah. Ada satu kisah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar tangisan, yaitu tangisan yang timbul dari rumahnya Sayyidah Fatimah, anaknya Rasulullah. Ketika Nabi masuk ke dalam, melihat ada Fatimah sambil menangis sambil menunduk kandung. Dia bilang, "Malak ya Fatimah, kenapa gerangan wahai Fatimah kau menangis?" Dia bilang, "Apa ya Rasulullah? Wahai ayahku, sesungguhnya aku menangis sebab ketika aku sibuk menunduk gandum, sibuk mengurusi anak-anakku, sampai aku tidak mempunyai waktu untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah. Aku sampai tidak punya waktu untuk beribadah kepada Allah." Ini nyata istri-istri sekarang mengeluh ketika dia melakukan ibadah, sampai dia mengeluh kepada suaminya, dia nggak punya waktu buat istirahat nonton TV. Yang tidak punya waktu untuk main Facebook. Dia mengeluh karena hal itu, karena tersibuki dengan urusan ibadah, merawat anak-anaknya, mengurusi keluarganya, mengurusi suami. Ini yang jauh dari ajaran Rasulullah. Allahumma shalli alaihi. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Hakim, pengarang Maulid Fidullah. Suatu hari beliau ini masih kecilnya hadir di pengajian seperti ini. Masih kecil kayak begini. Ketika hadir di pengajian, dia mendengar Habib Ali ini, dia bilang apa? Ada seorang wali ilmunya begini, keluarganya begini. Sampai dia pulang ke rumahnya, yang pertama dia tuju adalah ibu. Ketika sampai di rumah, dia bilang sama ibunya, "Ya Ummi, wahai ibuku, tadi Ali hadir di pengajian, mendengar ada satu ustaz menceritakan ada seorang wali, pangkat ilmunya begini, kewaliannya begini. Pangkat ilmunya begini, pangkat kewaliannya begini. Maka doakan Ali supaya jadi wali dan ilmunya begini, kewaliannya begini." Berdoalah ibu. Ya Allah, jadikan anakku Ali seperti wali dan ilmunya begini, kewaliannya begini. Maka didoakan ini Ali jadilah orang yang paling mulia. Ya, kita ada didik anak-anak kita. Kalau kita punya anak, jangan dikata-katain. Jangan ini setan. Kalau dia yang jadi orang yang nyanda benar, yang susah siapa? Kita sebagai orang tua. Tapi kalau kita doain anak jadi orang yang soleh, jadi orang yang benar, nanti kalau dia beruntung, yang beruntung siapa? Kita sebagai orang tua, orang tua. Mudah-mudahan kita pada malam hari ini bisa mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin. Malam hari ini kita berkumpul, mudah-mudahan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah muliakan kita, bisa diizinkan memandang wajahnya Rasulullah. Ya Rabbi syarifni bi ru'yati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. 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 اللهم أرنا الحق بالحق، اللهم أرنا الحق بالحق يا رب محمد صلى الله عليه وسلم. Ya Allah, tunjukkan kepada kami hal-hal yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Tunjukkan kepada kami untuk mengamalkan apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ya Rabb, jagalah kami, jagalah orang-orang yang mencintai Allah, jagalah orang-orang yang mencintai dan kasih Muhammad SAW. Jagalah kampung ini jauhkan dari segala mara bahaya. Kuatkan keislaman mereka, kuatkan keimanan mereka, jagalah takwa mereka. Amin ya Allah, amin. Ya Rasulullah, kami berkumpul pada malam hari ini memperingati hari kelahiranmu yang kami harapkan kelak syafaatmu turun kepada kami dan keluarga kami.
Amin. Terimalah doa dan hajat kami. Amin ya Allah. Tanamkan kecintaan kami kepada kekasih Muhammad. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mempunyai orang tua yang telah wafat. Ya Allah, jadikan kuburnya seperti taman surga. Amin. Ya Allah, jadikan kubur-kuburnya sebagai taman-taman surga. Amin, ya Allah. Kumpulkan mereka dengan orang-orang saleh. Amin. Kumpulkan mereka dengan Nabi dan Rasul. Orang tua kami saat ini masih hidup, ya Allah, berikan mereka Amin. umur, berikan mereka kesehatan, berikan mereka ketabahan, berikan mereka turut umur fi taatillah, panjang umur dalam taat kepada-Mu ya Allah. Amin. Dan kami yang pada saat ini berkumpul, jadikan kami sebagai makhluk hamba-Mu yang mencintai-Mu dan mencintai kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Muyassir kull asir, wa taysir asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtadil bayan tafsir. Hajatuna ilayka kasir sebutkan seluruh hajat kami. Hajatuna ilayka kasir. وأنت عليم بها وتسكن وأنت عليم بها وخبير. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. ولقد حكم كتاب الله كثيرا. ولقد حكم ini Allah lihat. ولقد حكم ini Allah ridha. Amin. Ini Rasul ridha kepada kita. Amin. Apapun ada Allah, ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.